Mungkin ada yang lagi sebel sama temen lo atau pasangan kalian, itu kayak lu nggak peka amat sih, lu nggak paham banget sih apa yang aku sampaikan secara nggak langsung gitu, sesuatu yang implisit. Dan trust me, banyak banget orang ribut gara-gara kurang paham soal ini. Apa sih tuh mbak? Ya pokoknya buat kalian yang mungkin lagi protes, why mereka nggak sepeka gue, nah cocok banget biar kalian tahu gimana secara ilmiahnya. Kenapa? Karena ketika lo paham bahwa orang tuh gak semuanya kayak kamu, insya Allah kamu tuh lebih tenang. So, I'll be back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Ria, kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi gak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Ini aku ada satu informasi yang mudah-mudahan bisa membuat kalian lebih enak gitu ngelihat orang. Sebenarnya kalau ngelihat orang enak itu kan untungnya buat kita ya, bukan buat merekanya, tapi kitanya lebih tenang gitu, nggak dikit-dikit riweuh, nggak dikit-dikit sakit hati gitu loh. Nah, ini adalah mengenali diri secara mudah dengan MBTI. Buat kalian bisa juga cek karakter kalian berdasarkan MBTI. Kalau selama ini mungkin aku ngomongin tentang golongan darah, MBTI ini lebih detail. Dia ada 16 varian. Varian. Virus aja tuh banyak karakter dan varian kan. Bagaimana manusia yang lebih gede dan lebih kompleks, ya nggak? Makanya sesekali coba kamu cek di 16personalities.com/id. Di situ kamu bisa tes, kamu bisa baca resultnya, terus kamu bisa cek apakah aku kayak gini atau enggak. Dan ingat, tes itu bukan berarti selamanya. Kenapa? Karena ketika kamu tes itu hanya saat ini, untuk saat ini aja. People change ya. Jadi terus ketika lo bilang aku INTP misalkan, maka akan selamanya seperti itu? Enggak juga, karena orang-orang itu berubah. Tujuan dari kuesioner itu adalah untuk menyingkat waktu memahami diri kalian sendiri. Bukan artinya menjudge diri kamu seperti itu, enggak. Hanya membantu mengidentifikasi karakter diri. Oke. Nggak usah kebanyakan cincong. Aku hanya akan membahas masalah kepekaan. Masalah kepekaan ini nanti kamu bisa lihat di golongan sensing versus intuition. Ada di S sama N. Again, jangan jadiin itu panduan 100% ya. Karena manusia itu, yes, dinamik. Oke. Ceritanya dulu aku pernah nonton film Parasit. Dan film Parasit ini dinobatkan sebagai film terbaik di dunia di tahun, aku kurang ingat banget detailnya, 2020 atau 2019 gitu. Wah iya benar, dari secara sinematografi, secara filosofi, konsep atau sindiran-sindirannya itu memang bagus banget, dan menurut gue itu cerdas. Tapi ketika temanku yang satunya nonton, dia bilang kok bisa ya film ini jadi film terbaik. Perasaan tuh ngebosenin, monoton dan lain sebagainya. Nah, jangan salahin dia dulu, bukan berarti dia bodoh atau kita terlalu perasa, enggak. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan karakter dia dalam memahami informasi dari luar, kejadian dari luar diri dia, bagaimana dia menyikapinya atau memahaminya. Ternyata beda di kemampuan sensing atau intuition. Kalau gue termasuk yang intuitif orangnya, sedangkan temanku itu sensing. Sedangkan temanku yang tadi itu lebih ke sensing. Orang dengan preferensi sensing, dia ngambil informasinya melalui alat inderanya aja. Jadi kayak yang dia percaya atau informasi yang masuk ke dia ya hanya berdasarkan apa yang dia baca, apa yang dia lihat saja secara panca indera, atau apa yang dia dengar aja, katanya dia begini nih gitu. Ternyata gitu loh. Nah, sedangkan orang-orang yang intuitif, dia mengambil informasi dari intuisinya. Walaupun misalkan kita sama-sama melihat film Parasit, apa yang tidak disampaikan secara mulut, apa yang tidak tersampaikan secara visual, itu aku bisa membayangkan atau mengimajinasikannya sendiri, menganalisa sendiri. Oh ternyata gini ya, ternyata ini nyambung ke sini ya, oh itu sebabnya dia begini ya. Jadi why-nya itu lebih banyak. Tidak hanya menangkap sekedar
apa yang kita lihat doang, atau tidak sekedar menangkap apa yang kita dengar doang, tapi juga berpikir kenapa ya dia begitu. Nah, ini yang kita sebut dengan implisit. Di film Parasit itu banyak banget kode atau pesan yang tidak tersampaikan secara gamblang melalui mulut, tidak disampaikan secara gamblang melalui visual. Jadi harus mikir gitu nontonnya. Secara gampang kalau sensing itu orangnya ya nggak terlalu peka, sedangkan orang-orang yang intuitif itu orangnya berpikirnya tuh abstrak. Apa yang ngomongnya abstrak tuh apa sih? Bukan yang konkret-konkret. Yang abstrak itu implisit lah istilahnya. Nah itu makanya teman-teman kamu mungkin gak terlalu peka karena mereka adalah orang-orang sensing, mengambil informasi dari panca inderanya saja dan tidak terlalu berimajinasi gitu loh. Tidak terlalu mempertanyakan why. Kalau kamu tahu bahwa mereka itu sensing, kamu harus gamblangin, lu harus mintanya maunya apa, harus diomongin. Kalau pakai kode, mereka tidak akan paham. Terutama orang-orang bergolongan darah B, kebanyakan mereka sensing, jadi melihat dari apa yang mereka lihat, mendengar dari apa yang mereka dengar doang. Jarang yang pakai kode. Sedangkan orang-orang bergolongan darah O, rata-rata mereka intuitif. Dia paham dan bisa memberikan informasi secara implisit. Maka nggak usah marah-marah banget. Yang harus kita adjust adalah bagaimana cara kita ngomong ke mereka. Kalau misalkan kode nggak berhasil, ya udah, jangan ngomong pakai kode. Ditega-tegain ngomong karena mereka nggak sama kayak lo mungkin nggak enak, aduh nanti dia tersinggung gitu, ternyata enggak loh, informasi kamu itu nggak sampai ke otak mereka loh kalau misalkan kamu pakai kode. Makanya cobalah latihan untuk adjust diri kita menghadapi orang itu harus fleksibel, itu intinya. Assalamualaikum, lupa stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.